Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita tentang wakaf. Ya, sekarang kita masuk secara bahasa. Wakaf ini berarti menahan atau dalam bahasa Arabnya al-had. Kemudian ada juga artinya mencegah atau al-man'u. Sedangkan berdasarkan secara istilah, wakaf ini adalah menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk dimanfaatkan. Sekarang masuk kepada hukumnya wakaf. Hukum wakaf ini adalah sunnah. Namun, pemberi wakaf ini merupakan amalia sunnah yang sangat besar sekali manfaatnya. Dalil tentang wakaf ini Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dan ada juga hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nah, ini adalah tentang hukumnya wakaf. Yang pertama tadi Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dan kemudian yang kedua hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian selanjutnya syarat-syarat dari wakaf itu. Adapun rukun dari wakaf ini, sebelum kita masuk kepada syarat-syaratnya ini, terlebih dahulu kita membahas tentang rukun dari wakaf ini. Rukun dari wakaf ini ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Kemudian benda yang diwakafkan. Kemudian orang yang menerima wakaf. Dan yang terakhir, ikrarnya. Atau ucapannya. Yang pertama tadi, orang yang berwakaf. Nah, orang berwakaf ini ada lagi syarat-syaratnya. Syaratnya di sini ada 4. Yang pertama, harta yang penuh, harta milik sendiri, bukan dari milik orang lain. Kemudian dia berakal. Maksudnya di sini orang yang mewakafkannya itu berakal, bukan dari orang yang bodoh, atau bukan dia berwakaf dalam keadaan mabuk. Kemudian yang ketiga, balik. Dan selanjutnya, syarat dari orang yang berwakaf itu bertindak sesuai dengan hukum syariat Islam. Sekarang masuk kepada syarat dari benda yang diwakafkan itu. Syarat dari benda yang diwakafkan ini ada 4 juga. Yang pertama, barangnya itu harus barang yang berharga yang diwakafkan itu. Kemudian, kalau harta yang diwakafkannya itu diketahui kadarnya, ukurannya. Jika tidak diketahui ukurannya atau kadarnya itu, maka wakafnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, hartanya itu harta milik dari orang yang berwakaf itu. Kemudian yang terakhir, hartanya itu harta sendiri. Kalau yang tadi yang ketiga itu, dia memiliki harta tersebut. Kemudian yang terakhir, harta milik dari sendiri. Ya, sekarang kita masuk kepada orang yang menerima wakaf itu, syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari orang yang menerima wakaf ini, yang pertama orangnya tertentu pula.
jelas orangnya, jelas kepada siapa akan diberikan wakaf itu. Kemudian selanjutnya, yang pertama tadi tertentu, kemudian yang kedua tidak tertentu. Maksudnya di sini adalah tidak ditentukan kriterianya secara rinci. Contohnya di sini, apakah berwakaf harus kepada orang miskin saja atau kepada orang yang ahli ibadah saja? Sekarang kita masuk kepada lafaz dari wakaf itu atau ikrarnya. Syarat-syarat dari ikrar wakaf ini yang ada 4. Yang pertama, mengandung kata-kata yang kekal. Jadi, wakaf yang diserahkan itu memiliki kata-kata yang kekal. Kemudian yang kedua, wakaf tersebut bisa langsung direalisasikan. Yang ketiga, memiliki sifat yang pasti. Jadi wakaf yang diberikan itu sifatnya pasti. Dan yang terakhir, tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan wakaf itu. Bila keempat persyaratannya itu dapat terpenuhi, maka penguasaan harta wakaf itu diberikan kepada penerima wakaf. Maka wakafnya dianggap sah. Maka yang memberi wakaf itu tidak berhak lagi untuk menarik kembali hartanya. Kepada hikmah dan keutamaan wakaf. Hikmah dari wakaf itu yang pertama yaitu menghilangkan sifat tamak dan kikir yang biasanya ada di dalam diri manusia. Kemudian hikmah yang kedua yaitu memberikan kesadaran kepada manusia bahwanya kehidupan di akhirat juga membutuhkan persiapan atau bekal. Kemudian yang ketiga, memberikan kesadaran kepada manusia bahwasanya di setiap harta itu ada milik orang lain, ada hak orang lain. Kemudian yang terakhir, dapat menjadi penopang dan mengarahkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan keutamaan dari wakaf ini dalam kehidupan ada 2. Tadi itu hikmah wakaf. Hikmahnya ada 4, sedangkan keutamaannya dalam kehidupan, keutamaan wakaf dalam kehidupan ada 2. Selama harta yang diwakafkan itu dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terus-menerus akan memberikan manfaat di dalam kehidupan dan di dalam berbagai jenis kebaikan. Kemudian kita lanjutkan kepada harta yang diwakafkan itu. Harta yang diwakafkan itu ada 2 bentuk atau ada 2 macam. Yang pertama ada wakafnya berupa benda yang tidak bergerak. Kemudian yang kedua, wakaf berupa benda yang bergerak. Wakaf yang berupa benda tidak bergerak ini, contohnya di sini adalah sebuah tanah atau juga sebuah bangunan. Kemudian harta yang bersifat bergerak, ini contohnya di sini ada hak atas kekayaan intelektual. Ada juga seperti surat berharga. Ada lagi seperti kendaraan. Itu dia. Harta wakaf itu macam-macamnya ada 2. Yang pertama berupa benda tidak bergerak, kemudian yang kedua berupa benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pengolahan wakaf ini.
Prinsip-prinsip pengolahan wakaf ini terdiri dari sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu seluruh harta yang diwakafkan itu diterima sebagai sumbangan dari wakif tersebut. Dengan statusnya wakaf itu sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, wakaf ini tidak memiliki batas waktu atau disebut juga tanpa ada batas waktunya. Kemudian yang ketiga, wakif atau orang yang menerima wakaf ini mempunyai kebebasan memiliki tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Kemudian yang keempat, prinsipnya jumlah harta wakaf itu tetap utuh dan hanya keuntungan yang didapatkan sebagaimana yang Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya yang mana tujuannya itu telah ditentukan. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dicerna dengan baik. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.